Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan pertemuan pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam taklim yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan Quran Journey pada bagian yang kelima ya, pertemuan yang kelima. Waktu dan tempat aku ada Ustadz. Baik, makasih udah Burana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama kami muliakan Bapak Ibu serta jamaah kajian Quranic Journey yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT di pagi hari ini. Maksud kami di malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali hadir dalam lanjutan kajian Quranic Journey untuk pertemuan yang kesekian kali. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia sampai dengan akhir masa nanti. Bapak yang muliakan, tadi Bunda Ana sudah memulai pertemuan kita dengan baca doa dan kita akan mulai. Cuma ini mohon maaf ini ada kendala, nggak bisa menampilkan ini Ibu. Oh jadi kameranya kok jadi ini ya. Kok jadi nggak hilang? Kok saya kalau hilang nggak ada gambarnya ya? Sinyal Ustaz. Malah sayanya kagak ada ini. Gimana ceritanya ini? Nanti nggak dikenali nanti. Aja. Baik, aduh ini ya inilah namanya apa namanya dunia teknologi begini nih. Kadang-kadang ada error-errornya ya ini bapak-bapak nih. Kalau saya sudah siapkan ternyata begitu dibuka itu yang sudah disiapkan itu hilang semua ini nggak muncul. Lucu. Waduh, gitu. Ya begitulah. Baik, Bapak muliakan. Kita akan mulai dengan ya pertemuan yang keempat ini surahnya adalah surah Al-Qamar. Qamar dan sekarang ini ayat ke 12, 13, 14. Iya, 12, 13, 14. Aduh. Oke. Seperti biasa mungkin ada
Di antara Bapak Ibu yang Yang sudah sudah menebalkan? menebalkan, boleh silahkan kalau sudah. Bu Rina, silakan Bu Rina. Oh, Ya, Bu Nurina, Ustaz. Masya Allah. Boleh kita ini Bun ya, kita spotlight. Oh, terus Bun. Di Jadi ke atasnya, atasin ke Bun. atasnya. Hmm, Alhamdulillah. Iya, cukup Bun. Alhamdulillah. Selanjutnya, Silakan Pak Haji Jainal. Pak Haji Zainal. Ah, wah luar biasa. Naik terus ke atas. Nah, Ke atas. Alhamdulillah. Ada sebaliknya? Wah, ada ya. Alhamdulillah lengkap ternyata ada 30 pas. Subhanallah. Barakallah. Hebat, hebat. Yang lain, Farid, Pak Haji monggo. Farid. Oh, wajib ada juga nih. Monggo di spotlight. Tajri bianina jazaan liman qad kufir ya. Urayanya, monggo. Di ke atasin Pak. Iya, Pakai naik ke pensil ya. atas lagi, Pak Farid. Oh iya, oh pakai pensil katanya Pak Farid ya. Iya, pakai pensil. Hmm, Oke, oke, oke. Iya, cukup Pak. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi, Bu Nana? Siapa lagi yang sudah? Mungkin ada sebagian yang belum Ustaz. Hmm, Oke. Sebelumnya kita kalau gitu kita jawab sama-sama nih yang ini nih. Kita tebalkan dulu. Sebenarnya ayatnya dari berapa tuh, Bun? 12, 13, 14. Itu Oh, yang 12. kemarin Ustaz, yang Oh, 5. 12, 13, 14 ya. 12, 13, 14. Ini ya. Wa fajjarna ya gitu ya. Fajar. Iya. Wa fajjarna al-arda uyunan. Baik. Ini dia ayatnya. Oke. Mohon berkenan untuk membacakan ayat. Silakan Bunda Kuria. Oke. Umi Kuria, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Monggo Bun, dibacakan ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Artinya, Kuria. Kami pun menjadikan bumi menyemburkan banyak mata air, maka berkumpullah semua air itu sehingga meluap dan menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. Kami mengangkut dia atau Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak yang berlayar dengan pengawasan kami sebagai balasan kebaikan bagi orang yang telah diingkari atau kaumnya. Iya, baik, makasih Bunda Huria, Bapak yang muliakan. Iya. Suaranya. Baik, suara saya terdengarkah pada Bapak Terdengar Ibu? Ustaz. Alhamdulillah. Oke, jadi pada ayat 12, 13, 14 wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur tajri mi a'yunina
Jazaa'an liman kana kufir. Nah, itu ayat 11, ayat 12, 13, 14. Ayat yang barusan dibacakan oleh Bunda Huriyah tadi berkaitan dengan kisah ayat sebelumnya tentang Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya, bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya tentu saja bahwa Nabi Nuh itu berdakwah luar biasa lamanya, butuh lama waktunya. 950 tahun itu para ulama itu adalah waktu masa dakwah beliau 950 tahun gitu ya. 950 tahun itu masa dakwah beliau. Nah, selama 950 tahun itu ternyata Nabi Nuh alaihissalam hanya mendapatkan beberapa kaumnya saja, nggak sebanyak yang diduga, nggak sebanyak yang diharapkan ternyata, kan gitu. Maka bahkan yang terjadi bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu mendapatkan cemoohan, mendapatkan cacian, makian dari kaumnya. Sehingga pantaslah kalau Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya agar dibinasakan kaumnya. Maka ayat yang tadi dibacakan oleh Bunda Huriyah adalah kelanjutan dari kisah itu. Maka Allah penuhi keinginan dan doa Nabi Nuh alaihissalam. Apa doanya? Bahwa agar kaumnya itu dibinasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mulailah memerintahkan kepada Nabi Nuh agar membuat bahtera, kapal. Nah, dari ayat ini, para bunda yang kemuliakan, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh agar membuat kapal, dan kapal itu terbuat dari apa? Di sini disebut nih, dibuat dari papan-papan dan paku-paku. Zati alwahi wa dusur. Gitu ya. Sebenarnya di ayat ini tidak menyebut secara khusus tentang perahu. Tapi kalau kami bawa dia Nuh beserta kaumnya di atas sesuatu yang memiliki papan dan paku, maka para ulama di dalam ayat ini mengatakan apa? Yang tepat konteks itu berarti berkaitan adalah perahu. Nah, perahu itu untuk apa? Kaitan dengan sebelumnya ayatnya, ayat 12. Wa fajjarnal arda uyunan. Dan kami jadikan bumi itu fajjar. Fajjar itu Bapak Ibu memuliakan, fajaro itu artinya menyebar. Tapi kalau suatu kata kerja di dalam bahasa Arab ditambah tad'if, tasydid di tengahnya, jadi kan aslinya kan fajaro. Fajaro. Tapi kalau ditambah tasydid menjadi fajaro, maka itu salah satu makna yang timbul dari penambahan tasydid atau tad'if dalam istilah sarafnya untuk menunjukkan bahwa aktivitas perbuatan itu terulang berkali-kali. Sehingga maknanya adalah Allah memancarkan berulang-ulang terus-menerus dari bumi itu uyunan, mata-mata air, sumber-sumber air yang keluar dari bumi. Faltaqal ma'u, maka bertemulah air itu dari langit. Ketika Allah turunkan di ayat sebelumnya, lalu dari bumi keluar, dari langit turun, ala amrin qad qudir, dari waktu ala amrin atas sesuatu perintah, yakni agar menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh, qad qudir, sesuatu yang telah ditetapkan aturannya atau ketetapannya.
Maka ketika mereka sudah ditenggelamkan, bagaimana kami menyelamatkan Nuh dan kaumnya? Wahamalnahu, kami bawa dia, Nuh, tentu saja bersama kaumnya, ala zati alwahi wadusur, di atas sesuatu yang memiliki papan-papan beserta paku. Nah, tentu maksudnya tadi saya katakan kalau benda ada kayunya dipaku berjalan di atas air, tentu hal yang mudah untuk difahami bahwa ia adalah kapal. Tajri bi'ayunina. Terlebih lagi ditambahkan, kapal itu tajri. Bapak Ibu yang kami muliakan, tajri itu maknanya bisa beragam. Tajri jika dikaitkan dengan manusia, maka tajri artinya adalah berlari. Berlari. Tajri bisa juga kalau dikaitkan dengan kapal berarti berlayar. Kata tajri dikaitkan dengan amal saleh berarti mengalir. Maka disebut amal jariyah. Tuh, tajri tuh dari kata-kata tajri tuh, amal jariyah itu tuh. Gitu ya. Jadi tajri banyak makna tajri itu. Bisa artinya mengalir, bisa artinya berlari, bisa artinya berlayar itu. Dan kalau kita sering baca di dalam Al-Quran, jannatu tajri min tahtihal anhar, berarti sungai-sungai itu mengalir. Apanya mengalir? Tentu adalah airnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Bi'ayunina, dengan mata kami, dengan pengawasan dari kami. Jazaan liman kana kufir, maka yang demikian itu adalah balasan Nabi Nuh dan kaumnya atas apa yang mereka terima selama ini telah diingkari, telah didustakan oleh kaumnya. Maka kami selamatkan mereka. Itulah peristiwa penenggelaman daripada umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar kepadanya, dan satu sisi lain Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan beserta umatnya serta hewan-hewan serta makhluk-makhluk lain yang diselamatkan, yang semuanya masuk di dalam kapal. Dan mereka itulah yang kemudian setelah peristiwa besar, banjir besar di dunia itu, dari mereka lah anak keturunan manusia kemudian bersumber. Itu Bapak Ibu. Jadi itu makna atau pesan atau kesan dari ayat yang kita baca, ayat 12, 13, dan 14. Baik, sampai di sini adakah yang ingin Bapak Ibu pertanyakan dari sisi kata kah mungkin gitu, ataukah dari sisi, coba Bapak Ibu perhatikan akhir ayat 12 dan akhir ayat 14. Nah, akhir ayat 12 dan akhir ayat 14, apa yang terjadi? Ternyata dua-duanya kata itu berpola sama. Kudir, kufir. Kudir, kufir. Kudiro asalnya adalah kodaro, menetapkan. Jadi kalau kudiro artinya ditetapkan. Kufiro asalnya adalah kafaro. Kafaro artinya ingkar. Kufiro berarti diingkari. Jadi pola domah awalnya dan kasroh satu huruf sebelum terakhir itu mengandung makna pasif. Kata tersebut bermakna pasif. Jadi qadara jadinya kudir. Gitu. Terus kafara jadinya kufir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak kata-kata yang lain kira-kira bisa dipolakan demikian itu. Kata-kata yang lain bisa dipolakan demikian. Misalnya apa lagi?
Ya, misalkan alima, ulima. Gitu tuh. Ya, kalimatnya misalnya syaroba, syuriba. Gitu. Gitu ya. Bapak Ibu. Apalagi misalnya akala, ukila. Oke. Apalagi ah, apa namanya sami'a, sumi'a, dan seterusnya. Pola tersebut yang dhammah awalnya, fathah satu huruf sebelum terakhirnya itu bermakna pasif. Oke. Kalau sudah kita coba dekati apa namanya pahami makna-makna. Hmm, Pak gitu. Ustadz, boleh tanya Pak Ustadz? Oh iya silakan Bunda Ratna. Eh, Oke, monggo. dalam hal ini yang kodaro menjadi kudiro dan kafaro menjadi kufiro, Betul. itu yang berubah dua huruf vokalnya ya Pak Ustadz? Dua huruf Kalau apanya, Bu? huruf vokal, huruf hidupnya maksudnya. Oh gitu. Kalau yang alima dan ulima ini sama juga. Dua apa? Atau satu huruf hidup yang berubah. Oke. Bagaimana ini? Baik, makasih Bu pertanyaannya. Jadi kita bicara sedikit pola pasif ya Bapak Ibu. Pola pasif itu terkait tidak terkait dengan huruf hidup atau huruf ini sebenarnya sih. Jadi pola pasif itu begini. Rumusannya adalah kata yang aslinya 3 huruf, maka harokatnya dibentuk. Apa kabar semuanya, sehat ya? Boleh mungkin dikasih di kolom chat nih, mau lihat semangatnya sehat atau enggak nih, atau ada yang sakit, ada yang lagi sedang sakit hati, patah hati. Baik. Rumusannya adalah kata yang aslinya 3 huruf, maka harokatnya didomahkan. Didomahkan pada huruf pertamanya dan dikasrahkan satu huruf sebelum terakhirnya. Nah, dalam hal ini adalah huruf keduanya. Itu Bun, itu polanya begitu. Misalkan kalimatnya saya cobakan seperti ini ya. Ini pola aktif dan pola pasif. Boleh dibesarkan Pak Ustadz? Hurufnya. Yang mananya Bun? Hurufnya. Oh ya, baik. Saya besarkan ya. Sebentar, saya buatinnya dulu. Nah, mudah-mudahan ini udah cukup besar nih. Sebentar. Ghafara, dibuat pasifnya menjadi hufiro. Gitu ya. Ini pola aktifnya, yang ini pola pasif. Yang aktif yang dinamakan maklum itu Ustaz ya. Oh, betul ya, betul. Jadi pola pasif pada fi'il madhi. Pada fi'il madhi. Ini kita baru bicara fi'il madhi ya, Bapak Ibu. Oke.
Ghafara jadi ghufira. Kalimatnya misalnya masaha, masaha jadi musiha. Iya, gitu. Doroba riba. Wah, betul. Nasara, nasara jadi nusiro. Oke, ini kayaknya sebentar, Bapak Ibu, mohon maaf, terlalu besar. Tuh. Gitu ya. Atau kita tambahkan di sini artinya nih supaya ada supaya bisa dipahami. Maknanya. Arti pasif ya, arti pasif. Ini berarti telah diampuni. Gitu tuh. Ini telah diusap atau dihapus atau dihapus. Ini telah ditolong. Baik. Nah, kalimatnya bukan hanya yang a saja depannya nih. Misalkan contoh kalau kalimatnya seperti ini. A5. Tuh, kasroh kan itunya? Tetap aja jadinya doma depannya kasroh huruf keduanya. U5. Ya, ya. Misalnya syariba. Syariba. Jadinya syuriba. Jadi kalau arti U5 berarti artinya telah. Di sini telah diketahui. Ini telah diminum. Ini pasif semua tuh. Mungkin seperti itu, barangkali ada mungkin yang ini diperjelas, Bapak Ibu silakan. Ini pola namanya pola pasif. Arti pola pasif, arti pada arti pola pasif. Pola pasif ini. Berarti kalau Bapak Ibu kembalikan ke sebelah kanan yang aktif, kalau telah diampuni berarti telah mengampuni. Gitu. Ini nomornya. Oke. Baik. Nah, ini nih contohnya nih. Aktif pola pasif. Ghafara, ghufira. Berarti kalau pola pasif itu dengan awalan di gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Kalau menerjemahkannya Bu ya. Gitu. Kalau aktif awalan me gitu ya. Betul. Kalau pasif awalan di. Nah, betul, awalannya di. Ada yang lain tanya? Monggo Bapak Ibu. Kalau ada. Syariba, syarobah mestinya ya Pak Ustaz. Oh, jadi suriba. Oh begitu. Jadi bukan tidak semua di dalam bahasa Arab yang 3 huruf itu tengahnya fathah. Begitu. Iya benar di contohnya Bu. Jadi
ketika nomor 4, nomor 5 tengahnya kasroh ya? Iya. Ya, betul. Kalau nomor 1, 2, 3 sama ya? Tengahnya fathah semua nih. Nah, gitu. Ada juga kata kerja di dalam bahasa Arab yang huruf keduanya kasroh. Nah, contohnya seperti ini nih, kasroh nih. Nah, gitu. Nah, kalau udah kasroh begini, polanya seperti di atas ini. Yaitu Hanya apa yang tuh? pertama saja ya. Ya, didomahkan awalnya, dikasrohkan kebetulan sudah kasroh, ya dibiarkan sebagaimana awalnya. Baik, terima kasih Pak Baik, Ustadz. sama-sama Bunda Ratna. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sini ya. Sekarang maknanya nih, maknanya oke. Wa maknanya dan ya. Dan fajjara, apa fajjara Bapak Ibu? Menyemburkan. Semburkan. Nah, kami semburkan. Al-anharo. Sini nih. Al-anharo tadi di atasnya nih. Oh, fajjarnal ardo bukan oh, salah Mas ya. Fajjarnal ardo bukan, mohon maaf. Al-ardo. Bumi. Bumi. Uyunan. Mata Air. air, betul. Tapi ini jamak. Jamak. Mata air apa jamannya? Mata air, mata air. Mata air, mata air. Iya gitu ya. Mata air bukan mata-mata air ya. Iya. Mata-mata. Mata air. Fa. Lalu Maka. Nah, lalu apa maka? Di sini lalu. Kenapa lalu tidak maka? Kenapa kalau maka ada syaratnya di depan? Syaratnya ini enggak ada ya, jadi lalu. Syaratnya. Apabila, kalau ada apabilanya, maka. Kalau tidak ada apabilanya, lalu. Lalu. Iltaqa, berjumpa atau bertemu. Bertemu. Alma, air. Ala, atas. Betul. Amrin, perkara, urusan atau perintah. Perintah Mas. Iya, amar itu perintah atau urusan nanti ya. Atas perintah kami atau kata urusan atau perintah. Qad, telah kudir. Nah, tadi boleh ditentukan, ditetapkan boleh. Wahamalna, dan hamal, membawa. Angkut, bawa. Mengangkut boleh, katanya karena dia kapal jadi mengangkut ya. Mengangkut. Nah, kami. Kami, naknya kami. Dia. Ala, di atas. Zatin, yang memiliki. Alwah, papan. Maksudnya kayu. Wadusur, apa dusur? Waknya belum Pak Ustadz. Apa Bu? Waknya ketinggalan. Oh iya, waknya di sini ya, betul. Dan maksudnya ya, dan. Dusur, apa dusur? Paku, pasak. Paku. Jamak dari disar. Itu papan itu Bapak Ibu, itu jamak ya. Tunggalnya lauh. Pernah dengar lauh mahfud? Oh iya, lauh mahfud, dengar. Tulisannya ditulis. Iya, papan tempat tulisannya. Lauh. Tempat ditulis tuh lauh. Oh, jauh sekali perbedaannya ya, apa? Jamaknya. Biasanya kalau papan tulis, kalau tulisan ditulisnya di papan ya. Ya, darsa. Itu. Tajri. Mengalir, tadi belayar. Berlayar. Berlayar bisa juga berlari gitu ya, tergantung ya. Bi, dengan ayun, aslinya mata.
tapi juga pengawasan. Fungsi salah satunya dengan mata berarti mengawasi. Nah, kami jazaan ada kalimat sebagai balasan. Li bagi man siapa yang kana dahulu kufir telah diingkari. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Ayo kita lanjutkan ibu-ibu. Bapak ibu semua nih. Nah, wawunya jenisnya huruf ya. Huruf nih. Huruf atop. Nah, betul. Huruf. Jenis hurufnya apa? Atau of. Ini fil apa? Madi. Maldi. Maldi. Meskipun ada tasdidnya ya, Bapak Ibu di sini ya. Saya ulangi. Ada tasdidnya nih. Tetap aja fil maldi. Naknya isim ya. Isim apa? Domir. Al-ardo isim. Muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Iya, betul. Uyunan isim. Isim. Isim Jama' jama' atau ya? mufrad? Jama. Jama' apa? Jama taksir ya? Taksir. Bapak Ibu, jama' taksir itu jama' yang tidak dibentuk dengan menambah wawun nun ya nun alif ta ya. Wawun nun akhirannya atau ya nun berarti jamaknya salim, ada kata-kata salimnya. Gitu. Jama taksir. Ya, kalau jama' salim. taksir tidak pakai. dia berubah-ubah gitu. Kalau itu berubah-ubah. Oh ini ininya ya keterangan sekarang nggak ditulis kedudukan Ingat lagi ada kedudukan Pak Ustadz. Oh iya. Isim domir, Betul ya. Kayaknya kemarin kita pakai kedudukan, ternyata iya kayaknya kurang efektif. berat. Oh gitu. Beratan, iya. Jadi kayaknya mangkulnya berat. Judulnya udah bener ya. Jadi pas itu kemarin, wah setelah pakai kedudukan kayaknya mulai ada banyak yang puyeng. Jadi sementara balik lagi berarti kembali lagi ke dulu. Balik lagi mohon maaf ini. Ya nanti tapi ditambah aja nggak apa-apa ya. Tetap itu urayanya kemudian ditambahin objek atau maf'ul bih gitu. Nanti pakainya ini tematik aja. Tematik. Ya, tematik. Nanti beberapa kita kasih penjelasan. Jadi tidak semuanya ini Bapak Ibu diurai karena dirasa kayaknya untuk yang kita Quranic Journey ini agak agak berat ya. Jadi ini dulu aja. Fa huruf. Hurufnya huruf ataf. Iltaqa fiil ini maldi. Alma isim. Isimnya mufrad. Apa mufrad Bapak Ibu? Tunggal. Ala huruf. Hurufnya huruf apa? Jar. Amrin isim mufrad. Bapak Ibu, amrin itu zamannya apa? Namanya umur. Umur ya. Oke. Nanti kita coba sedikit kita kaji beberapa kata jamak di sini. Qad itu huruf. Itu namanya tahqiq. Namanya tahqiq kalau qad itu ya. Kudir fiil. Nah, Bapak Ibu boleh tambahkan di sini madhi majhul. Majhul itu tadi pasif. Pasif ya. itu majhul. Ya, wa. Kalau ini udah tahu kok. Huruf ataf hamal fiil madhi
Ininya sebagai fi'il. Betul, fil madhi. Nah, Domir. isim Domir. domir. Sebagai fa'il ya. Betul. Hunya isim domir. Maf'ul bih ya. Ya. Terus ala. Huruf jar. Ala itu huruf Jar. ya. Zati isim. Yang memiliki zati. Isim, iya. Ini isim mufrad karena zamannya namanya zawat. Zat zamannya zawatu. Alwah isim jama taksir. Wa huruf ataf. Usur isim jama Jamak. taksir. Tajri fil apa nih Bapak Ibu? Fi'il mudhari. Mudhari. Sahih. Bi huruf apa ini? Jar. Jar. Ayun Ayo. Iya kalau ngelihat itu. Kamar ya. Mudhari juga. isim. Kok isim? Kan nggak ada itunya Pak Ustadz. Ngawas. Nggak ada an-in un. Ya, iya. Ada alif lam. Dari mana? Lihat Bapak Ibu. Kan kasroh itu akhirnya. Kalau kasroh Oh, iya, iya. itu cirinya isim. Salahnya di sini tidak ada harokatnya sih ya, itunya. Yuni. Jadi kalau ada huruf apa nih namanya tadi huruf jar. Jar. Jadi majrur. Jadi kalau ada huruf jar mesti diikuti isim ya Isim. setelahnya. Oh, jadi kalau huruf jar itu Mesti isim, tidak bisa fiil. Jadi ingat kalau ada huruf jar mesti diikuti itu. Tidak bisa yang lain. Boleh huruf tapi tidak bermakna artinya itu. Ayun mata. Sini mata kok itu ada. Jamak. Awasin. Jamak taksir. Nah, isim domir. Oh, jadi salah. Nah, Jaza. kalau jaza Nah, sim. isim. Isim apa itu, Bun? Iya. Isim namanya masdar. Masdar. Li. Bagi huruf jar. Betul. Huruf apa itu? Jar. Huruf jar. Sahih. Huruf jar. Man. Isim. Mausul. Ya, mausul. Kana. Terus kana. Kana. Kana fiil. Fi'il. Fiil madhi. Ufir fiil. Tapi kita tambahin madhi majhul. Majhul. Coba Bapak Ibu, dari kata-kata di ayat 12, 13, 14 ini temukan kata-kata jamaknya. Oh, belajar jamak nih. Jamak sekarang. Jamak. Jamaknya ada berapa kata jamak di ayat ini nih? Tadi jamaknya yang uyunan. Ada berapa jumlahnya total? 1 4 Pak Ustaz kayaknya. 4. Iya. Ini Itu. diurusin. Dikasih itunya Pak Ustaz apa? Mufradnya. Ini tak kasih warna hijau.
hijau yang jamak. Itu ya. Satu. Tapi tambahin coba Ustadz, Amrun tadi kan Pak Ustadz udah bilang Amrin. Kan Iya. itu ini ada jamaknya. Nah, itu mungkin ditambahin juga Pak Ustadz. Oh enggak, ini yang kita cari yang Yang jamaknya. jamak dari sini ya. Ya, yang jamaknya saja. Kalau amrin itu maksudnya tunggal, jamaknya yang lain. Umur tadi. Nah, alwah, dusur, ayun. Jadi jamaknya ada 4. Nah, yang lain itu mufrad. Kata uyun, perhatikan Bapak Ibu. Kata uyun sama kata ayun itu tunggalnya sama. Kata uyun percikan kaidah. Kita pakai penama itu tuh. Kata sebentar. Kata dan asal katanya sama, yaitu kata uyun dan kata ayun asal katanya sama. Bukan asal katanya, asal kata tunggalnya. Tunggalnya Bapak Ibu sama, yaitu ain. Ainun. Oke, tuh. Dua. Kata tadi apa ya? Alwah. Kata alwah. Alwah. Kata alwah untuk tunggalnya adalah lauh. Lauh. Ya. Kata dusur untuk tunggalnya adalah bisarun. Jadi ada Bapak Ibu. Kita jadi mengenal sekarang ya, mengenal kata-kata jamak. Nah, jamak yang seperti ini bentuk jamak yang berubah dari kata dasarnya disebut jamak taksir. Nah, baik, saya kira itu dari sisi kaidah bahasa. Kita mengenal percikan kaidahnya nih. Kita kenal ada bentuk jamak. Uniknya ini yang nomor 1, kata uyun sama ayun asal kata tunggalnya sama, yaitu ainun, artinya mata. Ya, mata. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Sampai di sini. Alhamdulillah. Tanya Pak Ustadz. Tadal. Mari, ya. Mohon maaf ini. Pak Zainal, Ini yang pertama itu monggo. dari ayun sama ayun itu jamaknya yang berasal dari kata ain. Betul. Itu penggunaannya gimana antara ayun sama oyun? Itu mungkin ada perbedaan di penggunaannya Pak Ustadz. Luar biasa. Pertanyaannya nih. Ampun, Bapak Ibu yang jelasnya. muliakan,
Kata uyun sama kata ayun dua-duanya terambil dari kata dasar yang sama, yaitu ain, kan gitu ya Bapak Ibu. Hanya saja kalau kata ainun yang zamannya uyun, gitu uyun, maka tidak diterjemahkan kalau merujuk kepada Al-Quran kecuali hanya berkaitan dengan mata air. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kata uyun meskipun dasarnya ainun, maka penggunaannya di dalam bahasa Al-Quran, dalam Al-Quran, kecuali bahwa ia merujuk pada makna mata air. Air, gitu ya, air. Tapi ketika zamannya itu ayun, maka dia bermakna lebih luas. Dalam konteks ayat ini, ainun di situ artinya mata penglihatan. Itu bukan mata air, tapi mata penglihatan. Dan dalam hal ini lebih jauh lagi maknanya, di sini maknanya adalah mengawasi atau pengawasan. Saya kira demikian Pak Haji penjelasan tentang beda uyun sama ayun. Baik. Syukur Mas Lam. Baik, fadal, masykurah. Baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, Bunda Ana, boleh berkenan ada yang mau membacakan ini? Silakan Bunda Rina. Assalamualaikum. Bunda Rina, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Bunda Rina. Haddatsana Abu Wa'udaqa haddatsana Yu'bah Syu'bah. Ya. Anil A'mas an Abdillahi Maula li Quraisi an Abdi Rahman bin Abi Laila anil Bara ibni Azib qol Sila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i min luhumil ibili fa amara bihi wa su'ila anis salati fi mabariki ibili fanaka anhu. Ya, artinya Bu? Abu Daud bercerita yang bersumber dari Syu'bah, dari Amas, dan Abdillah, budak Quraisy dari Abdurrahman bin Abi Ya'la, dari Bara bin Azib. Ia mengatakan bahwa Nabi SAW ditanya tentang hukum wudhu setelah makan daging unta, maka Rasulullah SAW memerintahkannya berwudu setelah makan daging unta, dan beliau ditanya tentang pelaksanaan sholat di tempat-tempat berlutut berbaringnya unta, maka Rasulullah SAW melarangnya. Iya, Masya Allah. Bu, Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah sering atau pernah makan daging unta? Ada ya? Saya kok belum nih. Saya belum. Sama Bu Ana sama Bu Rifa kemarin waktu umroh nyari daging unta nggak ketemu waktunya, jadi waduh nggak jadi tuh. Tapi kalau dendengnya doang Pak Ustadz? Iya sama, mau dendengnya mau satenya. Bukan kan sering ada Pak Ustadz suka dapat dendeng yang tipis itu. Oh gitu, unta? Iya, beneran? sering saya suka dapat. Warnanya apa Bun? Ya biasa aja seperti daging katanya daging unta tapi kecil. Ya gitu. Bukannya unta dagingnya gede Bun? Bukan, masih udah didendeng. Oh, udah didendeng. Unta itu besar dagingnya Bun. Ya otomatis kalau daging. Tapi kalau dipotong-potong kan sapi juga besar. Iya benar. Jadi Sapi maksudnya kerbau itu besar. potongan Kalau dari mana? Dari Arab apa habis potong dari Ragunan? Itu nggak tahu. Korban Ustaz.
Korban besok tanggal. Korban. Masya Allah. Ustaz, haji pada tahun 2000-an itu makanannya daging unta, Pak Ustaz. Oh gitu. Iya, Wah, harus balik lagi tahun 2000 dong berarti. kami dulu pakai makannya daging unta, Pak Ustaz. Ya Allah. Saya sampai hari ini para Bapak Soalnya Ibu, Pak Ustadz umroh bukan haji Pak Ustadz. waktu haji juga nggak dikasih. Oh, nggak dikasih. Nggak dikasih tuh. Padahal kita ngeliat unta banyak disembelih di situ. Nyesel juga. Iya, balik lagi Pak Ustadz, haji Iya, lagi. nanti insya Allah lah. Amin. Ya, tuh Bu Ana, Bu Rifa kasih tahu suruh balik lagi. Balik lagi. Amin. Yang itu yang spesial undangan Pak Ustadz. Baik, jadi gini Bapak Ibu, pertanyaannya Rasulullah SAW ditanya ketika orang setelah makan daging unta, entah satenya, entah dendengnya, entah apalah namanya, tentang wudhu setelah makan daging unta. Maka kata Rasulullah, setelah makan daging unta berwudulah. Gitu. Lalu kalau bertanya tempat sholatnya di tempat pelaksanaan sholatnya di tempat duduknya unta, itu juga dilarang. Kira-kira hikmahnya apa Bapak Ibu? Mengapa? Kalau habis makan daging, Tahu, Pak Ustadz. oh ya, kalau habis makan daging kambing nggak usah. Besok nih kita kan ada Nggak boleh. Saya pikir semua daging Pak Ustadz. Oh, Saya enggak. baca ini riwayat ini, jadi saya misalnya berlakukan khusus semua daging, kita harus berwudhu lagi, nggak usah ya? Tidak, daging unta aja. Oh, Pertanyaannya kenapa masih daging unta doangan kan gitu ya? Iya, betul. Ya, kita kan tidak tahu waktu itu Nabi SAW hanya melarang saja. Belakangan ada orang meneliti kenapa daging unta kalau dimakan habis makan daging unta mesti berwudu. Berwudu itu Bapak Ibu yang memuliakan itu kan sunnah-sunnahnya berkumur, terus berkumur di hidung dan seterusnya lah sampai masuk kaki. Ternyata menurut penelitian ini bahwa dibanding makan daging kambing, daging sapi dan yang lainnya, makan daging unta itu pengaruh bau busuknya itu lebih kental dan lebih lama. Jadi itu yang menjadikan Rasulullah suruh berkumur, kan wudhu itu berkumur maksudnya di situ. Tapi tuntas berwudhu beneran kan gitu. Agar orang ketika habis makan daging unta lalu sholat, jangan kemudian sholat dalam keadaan membawa sesuatu yang kurang nyaman bagi orang lainnya. Tapi Rasulullah waktu itu tidak menjelaskan kenapa. Nah, penelitian belakangan mengatakan dibanding daging-daging yang lainnya, saya juga kan tadi saya katakan saya belum pernah makan ya kan gitu. Dibanding daging-daging yang lainnya, daging unta itu potensi lebih busuk baunya bagi yang memakannya dibanding daging-daging yang lain. Itulah mengapa Rasulullah menyuruh orang untuk berwudu setelah makan itu. Itu juga bau busuk dari tempatnya, maka di situ bilang dilarang sholat di tempat itu. Kalau hewan-hewan yang lain dilarang, kalau ahli najisnya tentu nggak boleh ya, kalau ada najisnya nggak boleh. Ya, di kandang-kandang juga nggak boleh, itu kandang-kandang hewan apa saja nggak boleh, karena memang itu kandang, tempat kotoran, bukan tempat sholat. Itu ternyata Bapak memuliakan mengapa Rasulullah ketika ditanya tentang wudhu setelah makan daging unta, kata beliau berwudulah ketika habis makan daging yang lain enggak. Itu pesan hadis Rasulullah SAW seperti itu. Ini ada doa Nabi SAW Bapak Ibu. Siapa yang akan beliau baca nih Bunda Ana nih? Baik, dengan Bunda Nurna. Assalamualaikum, Bun. Bunda Nurna, Bunda Sajaah. Waalaikumsalam. Fadhali Bun. An Amas ibnu Abi Ash Syaqafi radhiyallahu an annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna syaitana qad hala baini
wa baina sholati wa qiraati salbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitanu yuqalu lahu Inzab. inzanun fa idza ahsatahu fatawad Tawa'ad. fa'awad Iya. billahi minhu Mm. watqul ala yasarika salasa. Iya. Qala fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allahu anni. Iya, ini bagi Bapak Ibu yang kalau kita lagi sholat itu was-was diganggu setan ini nih. Ayo, terjemahnya apa nih Bu? Utsman bin Abu al-Ash datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, aku sering diganggu setan dalam sholat sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Bagaimana itu? Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang demikian itu memang gangguan setan yang dinamakan khanzab. Iya. Karena itu bila engkau diganggunya, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah dari godaannya. Sesudah itu meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali, kata Utsman. Setelah kulakukan yang demikian, maka dengan izin Allah godaan seperti itu hilang. Ini Ya. dalam sholat ya Pak Ustadz? Dalam sholat. Bisa. Kalau lagi sholat tuh ternyata pikiran kita diganggu, balik lagi gitu. Dalam hati baca itu terus meludah ke kiri. Gitu. Tapi nggak meludah benar kali Pak Ustadz. Apa? Yang sebelah nanti keludahin sama saya kalau berjamaah. Yang dimaksud meludah itu bukan meludah Cucu. beneran, Ibu. Isyarat. Meludah beneran repot. Yang meludah beneran, Bun. Bukan. Nanti Bu Ana sebelah saya. Isyarat meludah. Seperti juga kalau ibu-ibu, Bapak yang muliakan, seperti hadis yang pernah kita baca, kalau Bapak Ibu lagi tidur terus bermimpi buruk, maka bacalah ta'awudz, Meludah ke samping. lalu meludah 3 kali ke kiri. Sama tuh. Meludah ke kiri itu bukan meludah beneran. Cacus nanti ada kalau harus sebelah kiri repot, ini perang malam bisa ada. Jadi memberi isyarat seperti meludah. Kalau nggak ada orang boleh meludah beneran, tapi kalau ada orang mah jangan. Tapi walaupun ada orang sekarang kan pakai karpet Pak Ustadz masjidnya, nanti marah. Iya, makanya jangan kalau di masjid mah. Gitu ya. Maka fokus ketika salat. Baik. Subhanallah, itulah tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang akan kami sampaikan, Bapak muliakan, kita akan membahas tentang ikhtisar surah An-Naml. Kalau bicara An-Naml, yang khas kisah tentang apa, Bapak Ibu? Bicara surat An-Naml pernah Nabi Sulaiman kan ya? Kisah tentang apa, Bapak Ibu? Tentang Ratu Bilqis, bener. Apa lagi? Semut, Pak Ustadz. Apa, Bun? Semut. Oh, semut. Iya, benar. Apa lagi? Bersyukur ya. Ifrit. Naml itu berarti 16 ya. Burung ifrit. Jin itu jin. Ifrit. Pernah. Dan di situ tentang burung. Burung apa namanya? Ifrit. Bukan, burung ifrit. Burung apa, Bapak Ibu? Burung hudhud. Bapak Ibu pernah melihat burung hudhud? Belum. Belum. Hari ini kita akan melihat nih. Yang kayak gimana, Pak Ustaz? Iya, ada gambarnya. Kata orang, bener nih kata orang, gambarnya ada nih. Oke, sebentar ya. Ada. Tapi yang dimaksud betul nggak yang kayak gitu, Pak Ustaz? Wallah alam. Nanti kita lihat. Gitu. Tapi begitu informasinya burung hudud begitu tuh. Kita lihat. Nama suratnya Naml. Ya, Naml sendiri artinya semut. Ya. Semut dalam artian banyak ya, semut lah. Jenis semut Naml. Kalau satu namlatun.
Nanti ada kata waqalat namlatun. Nah, kepada Nabi Satu Sulaiman. berarti satu semut ya. Namlatun semut. Kalau namel itu banyak. Nakhlatun satu pohon kurma. Nakhlun pohon kurma umum. Letaknya surat ini turun setelah surat Asy-Syu'ara, yaitu surat ke-27 dalam urutan mushaf Al-Qur'an. Nama lainnya, nama lain surat An-Naml ini terkadang disebut surat Tasin. Mengapa disebut surat Tasin? Karena dia diawali oleh huruf muqatta'ah ta dan sin. Alasan penamaan surat An-Naml, ia dinamakan surat An-Naml karena merujuk pada lafaz An-Naml yang terdapat pada ayat 18 dan 19. Di dalam surat An-Naml juga memuat tentang perkataan Raja Semut kepada rakyatnya agar segera masuk ke dalam sarang. Perintah itu diucapkan karena Raja Sulaiman dan bala tentaranya hendak melintasi tempat tersebut. Mendengar perkataan Raja Semut, baginda Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan kagum atas keteraturan semut-semut itu. Beliau pun bersegera mengucapkan syukur kepada Allah, Rabbi auzi'ni, gitu ya, atas segala nikmat yang telah dianugerahkan berupa kerajaan, kekayaan, ilmu pengetahuan, memahami bahasa binatang, serta memiliki bala tentara dari golongan jin, manusia, dan binatang. Tuh Nabi Sulaiman. Maka ini ayatnya, Bapak Ibu nih. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Nah, perhatikan para Bapak Ibu yang muliakan. Di sini ada kata naml, ada namlah, ada namlah. Tadi sudah jelaskan ya. Kalau namlah berarti Tunggal. tunggal. Kalau naml Banyak semut. banyak. Jamak. Jadi namlatun itu di sini konteksnya adalah pimpinannya. Katanya disebutnya kalau nggak salah namanya ratu semutnya ya. Ratu semut. Enggak ada raja tapi ratu. Iya. Tahu tuh kenapa nggak ada raja, adanya ratu ya. Panas. Semutnya. Udkhulu masakinakum dan seterusnya ya. Lalu di sini fatabassama dhahikan, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman dan tertawa, seraya tertawa. Min qauliha, dari ucapan semut itu. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardah wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nah, ini Bapak Ibu yang kemuliakan, seperti biasa Bapak Ibu yang kemuliakan bacakan doanya ini. Doanya. Doanya. Ala rabbi auzi'ni. Doanya. Tapi dari Robinya saja, wakolanya nggak usah. Oke, selanjutnya jumlah ayat. Surat ini terdiri 93 ayat, termasuk di dalam golongan Makkiyah, dan dituliskan setelah surat Asy-Syu'ara tadi sudah ya. Urutan suratnya urutan ke-27 dan surat ke-48 sesuai urutan pewahyuannya. Surat An-Naml adalah satu surat yang diturunkan di Mekah, Makkiyah. Surat ini adalah surat ke-13 dari 29 surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Maksudnya huruf-huruf putus tuh ya, alif lam mim, itu ke-13 dari urutan ke-29. Isi ayat-ayatnya, terdapat ayat sujud pada surat ini, yaitu pada ayat ke-25, dan dianjurkan untuk bersujud ketika mendengarkan atau membacanya. Itu Bapak Ibu, namanya ayat sajdah. Jumlah ayatnya mengikut pada pendapat para ahli Kufah, para qari Kufah, ulama-ulama Kufah, ulama ahli qiraat Kufah, adanya 93 ayat. Dan menurut Qari itu berarti ahli Al-Quran, Basrah sama Kufah itu dulu dua kota ilmu, dua kota pusat ilmu di Islam, dua-duanya di Irak, Kufah dan Basrah. Dan Syam terdiri 94 ayat, sementara para Qari Hijaz, nah Hijaz ini yang wilayah Arabnya nih, wilayah Mekah, dapat bahwa surat An-Naml adalah 95 ayat.
Nah, ini pendapat-pendapat mereka. Sekali lagi, perbedaan ini tidak menjadikan ayat yang berbeda, tetapi hanya cara pemberian wakafnya saja berbeda-beda. Jumlah kata dan huruf. Surat An-Naml terdiri dari 1166 kata dan 4795 huruf. Dari sisi ini surat An-Naml termasuk salah satu surat Al-Mathani yang relatif berukuran sedang dan kurang dari setengah juz. Nah, kisah burung hudhud. Ini burung hudhudnya, Bapak Ibu nih. Ini yang saya dapatkan tuh. Tuh. Saya sering lihat Burung hudhudnya tuh. Cantik ya. Belang-belang itunya kan apa? Gitu. Dia ada Bulunya. ada Di kepalanya ada apa tuh, tasnya. Ustaz? Ada tasnya tuh ada apa namanya? Ada Mahkota. cenggernya. Mahkota ya. Cenggernya. Tapi mungkin yang sekarang nggak bisa ngomong. Burungnya ngomong, kitanya nggak paham. Burung hudhud atau dikenal dengan sebagai burung dikenal juga sebagai burung pembawa berita telah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah SWT memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa memahami bahasa burung ini nih. Burungnya masih ada, cuma kitanya yang nggak bisa ngerti sekarang. Nggak ngerti bahasa burung. Iya, menaklukkan semuanya demi seperangkat dakwah dan bala tentaranya. Ceritakan juga bahwa burung hudhud kemudian membawa kabar dari negeri Saba bahwa ia telah menjumpai seorang wanita serta kaumnya menyembah selain Allah, yakni matahari. Namun Nabi Sulaiman tidak percaya pesan yang disampaikan oleh burung hudhud. Tentu saja memutuskan memerintahkannya lagi untuk memberikan surat dakwah. Maka ada surat yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis dari Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Burung hudhud merupakan jenis burung pelatuk yang disebut oleh Allah SWT dalam surat An-Naml dan dijelaskan di ayat 20 dan 40 Ceritakan bahwa ia membawa kabar dari negeri Saba, kemudian menjumpai wanita dengan segala kekayaan namun menyembah matahari. Selain itu Allah SWT juga memberikan keistimewaan kepada burung hudhud berupa kemampuan fisik serta daya ingat jelajah untuk kemudian dapat terbang di angkasa bermil-mil jauhnya dan mereka tidak tersesat. Tuh kehebatannya ya. Bahkan bisa kembali ke tempat awal dengan selamat. Ciri-ciri burung hudhud. Untuk mengenali burung hudhud sangatlah mudah karena ciri fisik dari burung ini adalah para paruh dan jambulnya yang panjang. Kepala, leher, dada, serta punggungnya yang berwarna coklat dengan ujung jambul berwarna hitam. Tuh burung hudhud. Tidak tahu di mana adanya ya. Dulu kan kisahnya di Palestina tuh. Ada ukuran tubuh dari burung hudhud ini sekitar 30 cm. Kecil ya, lebih besar dari burung merpati. Dia juga akan bersuara hup hup hup, diiringi dengan kepala yang terus mengangguk-angguk. Uniknya lagi saat merasa ada bahaya mendekati, jambulnya kemudian akan terangkat. Terakhir, tidak hanya itu, burung hudhud juga akan beraktivitas di lahan terbuka dengan kondisi yang lembab. Adapun cara bertahan hidup dari burung ini adalah dengan mematuk-matukkan paruhnya ke tanah, kemudian mencari serangga untuk dimakan. Sementara itu, sarang dari burung ini berupa lubang-lubang pada pohon atau tebing karena dapat melindungi dari hujan dan terik. Itulah informasi tentang burung hudhud yang menjadi cerita khas di cerita kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini burungnya, Bapak Ibu. Tuh. Panjang sekali, Ustaz, ya. Ada jenggernya dan ujungnya warna hitam. Dia lebih besar dari burung merpati. Ukurannya kira-kira lebarnya 30 cm. Baik. Nah, makanya apa tuh, Ustaz? Makanya ini tadi tuh apa namanya? Serangga-seranggaan dari tanah. Betul. Cacing. Terakhir pada pokok-pokok kandungan surat An-Naml, Bapak Ibu. Apa saja yang dikandung surat An-Naml? Allah menurunkan surat ini sebagai pembelajaran bagi umat manusia agar dapat meneladani kehidupan semut. Dan semut itu konon katanya luar biasa itu toleransi dan kesetiakawanannya tuh semut. Maka Bapak Ibu ingat nggak cara bersalaman yang khas salamannya semut? Nggak putus kalau salaman langsung. Iya, kalau berjumpa siapa saja bersalaman. Berjumpa temannya bersalaman. Selamanya selaman perangkulan. Semut tuh. Menjelaskan bahwa semut adalah binatang yang disiplin dan bekerja keras karena berhasil membuat rumah bertingkat-tingkat sehingga dapat sebagai tempat beristirahat dan gudang menyimpan dalam bahan pokok.
bahan makanan. Padahal makhluknya kecil, tapi dengan kerjasama bisa membawa barang yang besar, Barang yang gede, ya betul. berlebihi beratnya tubuhnya. Kenapa? Karena kerjasama. Menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dan semut, menceritakan kisah burung hudhud dan Ratu Bilqis, menceritakan kisah Nabi Syuaib dan kaumnya, menceritakan kisah Nabi Lut. Ini ada di kisah sini nih, di surat An-Naml nih. Menjelaskan ciri-ciri orang mukmin, penjelasan Al-Quran tentang perselisihan Bani Israel. Allah akan memperlihatkan kepada orang-orang musyrik tentang kebenaran ayat-ayatnya. Al-Quran sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, menjelaskan bahwa Allah lah yang mengetahui perkara gaib, berbicara akidah, tauhid, keimanan hari akhir, balasan bagi orang yang beriman dan orang-orang kafir, dan akibat kedustaan para pendusta. Dan juga berbicara tentang kisah Nabi Nabi Musa alaihissalam. Terakhir, apa hubungan antara surat An-Naml dan surat sebelumnya Asy-Syu'ara? Antara surat An-Naml dan Asy-Syu'ara ada berkaitan dan keterhubungan. Pada surat An-Naml yang sedang kita bahas, menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Musa. Demikian juga di dalam surat Asy-Syu'ara menceritakan kisah-kisah para nabi. Jadi seakan-akan keterlanjutan. Surat An-Naml seperti datang untuk merinci ayat-ayat yang bersifat global dan universal pada surat sebelumnya, yakni surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara yang lalu, surat An-Naml dan surat Al-Qasas yang akan datang turun secara berurutan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan isi dan pesan antara ketiganya. Oh, ini tumben-tumbennya surat ini 3 surat berendengan letaknya dan turunnya. Nah, gitu. Ketiga surat ini menjadi penghibur bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meringankan beban beliau dari beratnya dakwah. Kenapa? Karena di sini ceritakan bagaimana para nabi didustakan oleh umatnya. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu sama mendapatkan ujian, cobaan, makian, cacian dari umatnya, dari kaumnya, maka kalau Nabi mendapatkan hal yang sama dengan cerita ini, diharapkan menjadi hiburan, mengokohkan, menguatkan kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian para Bapak Ibu muliakan tentang apa isi kandungan surah An-Naml. Lalu kita bicara tadi tentang surah Al-Qamar 12, 13, 14 dan juga uraiannya. Untuk sementara kami cukupkan, barangkali ada yang ingin tanyakan dan apa yang kami sampaikan, kami silahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi kan disebutkan apa besarnya burung hudhud itu 30 cm. Berarti cukup besar ya Pak Besar Ustadz. ya. Tetapi perbandingannya kok merpati ya Pak Ustadz. Oh, Apakah itu karena karakternya yang sama Pak Ustadz? Merpati ini kan juga bisa menjadi pengantar surat ya. Pengantar surat ya. Dan bisa kembali ke tempatnya semula serta terbang bermil-mil. Makanya kan ada lagunya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Pernah dengar Pak Ustadz. Wah, kalau orang Pak Ustadz, orang usia-usia ini mah tahu lah. Ya itu mungkin untuk memudahkan aja ini Bu, tuh memperumpamakannya dalam konteks tadi ya, sifat-sifat tadi itu, misinya itu bisa mengantar surat kan, itu seperti itu. Sifatnya sama mungkin Ustaz. Ya, tapi kalau dari sisi wujud fisiknya, mohon maaf saya juga belum pernah lihat. Ini gambarnya doang baru lihat. Itu ya Bun ya. Makasih. Ya. Ada yang lain silakan Bu Nana. Silakan, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya Bu Ane. Silakan Bu Eli. Deli silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan itu di surah An-Naml ayat 19 itu kan ada doa Nabi Sulaiman itu Ustadz. Betul. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matallati. Betul Bun. Itu wadakhini bi rahmatika bi ibadika sholihin. Dari situ dikatakan berilah aku ilham gitu. Ilham maksudnya di sini petunjuk atau ilmu Ustadz. Dan bisa nggak kita baca di saat kita sujud Ustaz? Oke. Makasih Bun. Ya. Kata ilham itu pada kata yang mana Bun? Anugerahkanlah kepadaku hian, apa aku bisa bersyukur.
Anugerahkanlah kepadaku nikmat, ya. Robi auzi'ni an Ini nashkura anashkura ya, nikmataka betul. Anugerahkan kepadaku nikmatmu agar aku bisa bersyukur. Itu kan doa ya, Robi auzi'ni. Ya, ini doa Ustaz. Bagus nih, Betul, bagus doa. sekali. Saya suka ini. Pertanyaannya, bolehkah orang membaca doa di dalam sujud Ya, sholat? ya gitu. Itu maka ada hadis Nabi SAW mengatakan sujud melarang orang berdoa, melarang orang membaca Al-Quran di saat bersujud. Iya. Ada hadisnya begitu? Iya, betul. Tapi ada ulama yang lain yang berpendapat yang dimaksud adalah kalau orang membaca Al-Quran di tempat itu. Oh, tapi kalau berdoa boleh ya? Nah, kalau redaksinya redaksi doa dalam Al-Quran, maka Nabi di tempat yang lain mengatakan sebaik-baik dan sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika bersujud. Maka perbanyaklah doa oleh itu pesan Nabi SAW. Dan doa sebaik-baik doa itu adalah bersumber dari Al-Quran. Maka untuk mengkompromikan dua pendapat yang seakan-akan berbeda ini, maka jika Bapak Ibu yang kami muliakan akan membaca doa dari Al-Quran, niatnya adalah membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Gitu, Bun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Oke, sami-sami. Masih ada, Bu Nana? Masih ada lagi kah Pak Haji, barangkali Pak Haji Farid, Pak Haji Jainal? Nah, Boleh Pak Ustadz. Ya. Itu tadi yang ditanyakan oleh Ibu tadi, doa sama doa Robi Auzini an Ashkura itu. Saya lihat juga di Al-Ahqaf ayat 15. Iya, betul. Redaksinya sama, tapi ujungnya apa? Berbeda. Wa asli lituriyatin itu bagaimana tuh? Apakah mungkin Pak Ustadz bisa memberikan apa itu namanya penjelasan kok bisa yang ujungnya beda, yang ini itu bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, ini kan konteksnya berbeda juga, apa namanya, siapa yang berdoanya kan beda juga ini, Bun. Iya, untuk orang tua maksud saya kok redaksinya hampir apa? Hampir sama kan gitu ya. Kok benar, redaksi hampir sama. Kalau pada surah yang tadi surat An-Naml gitu ya. Surah An-Naml itu bunyi doa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam gitu, atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Sedangkan pada surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi, Bu? 15. Ayat 15 itu sebenarnya kepada siapa saja orang, doa itu disampaikan siapa saja orang yang telah gitu ya, berusia 40 telah tahun. berusia mencapai 40 tahun. Ada yang mengatakan riwayatnya bahwa doa ini atau ayat ini berkaitan dengan ayah daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya, nama Abu Bakar sendiri, nama aslinya adalah Abu Kuhafah. Itu. Jadi doa ini konteksnya bukan Nabi Sulaiman, meskipun ada ucapan yang sama di depannya ya, gitu ya. Tapi ini justru khususnya konteksnya adalah dengan dengan Abu Bakar. Tetapi sesungguhnya doa ini bisa diucapkan kepada orang yang sudah mencapai, khususnya yang mencapai usia 40 tahun. Karena 40 tahun sungguhnya adalah, memang kata orang bilang apa tuh, life starts 40 kan gitu. Hidup mulai dari 40 tahun. Nah, dari sebelumnya memang kagak hidup ya. Kan gitu. Saya pikir begini Pak Ustadz, kalau yang sebelum 40 tahun doanya yang Nabi Sulaiman tadi, pas setelah lewat 40 doanya yang Al-Ahqaf. Oh gitu, boleh doa itu, boleh. Jadi yang 15 yang masih kurang sedikit nggak boleh baca Al-Ahqaf yang 15 itu Pak Ustadz. Oh enggak, iya. Itu konteks doa itu kan apa namanya, ada khusus ada umum ya. Jadi kalau secara umum doa untuk orang tua itu Al-Ahqaf 15 bagus aja. Walaupun belum usia 40. Meskipun belum usia 40. Boleh ya. Jadi konotasinya begini, kalau yang sebelum usia 40 aja sudah bagus mendoakan itu, apalagi yang sudah 40 harusnya lebih layak lagi gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Itu namanya mafhum
Mafhumul ayat, pemahaman ayat begitu. Kalau ayat yang dibilang di dalam Al-Quran membentak orang tua aja nggak boleh, apalagi mukul. Nah, gitu kira-kira. Jadi ada kias, ada analog. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih pada Bunda, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kami kembalikan kepada Bunda Ana. Silakan Bunda Ana. Ada satu? Oh ada, Pak Haji. Pak Haji silakan. Masih bisa. Monggo. Ini jarang-jarang. Syukuran Mas. Ini mohon maaf ini. Ini mungkin kembali ke mutiara tadi Pak Ustadz yang hadis yang disampaikan bahwa apabila dalam sholat itu kita diganggu sehingga tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Iya. Kemudian kita membaca doa, kemudian berisyarah ludah 3 kali ke kiri kan gitu ya. Betul. Itu bacaannya Pak Ustadz. Apakah cuma ta'awud atau mungkin ada doa lain? Kemudian memutus kegiatan aktivitas pembacaan ayat dan itu gimana itu caranya Pak Ustadz supaya tidak menyalahi daripada aturan syariatnya. Syukron. Baik, makasih Mbak Haji. Jadi tentu saja kalau lagi baca ayat jangan dipotong dengan itu. Selesaikan dulu baca ayat. Apa bacaannya sesungguhnya di dalam Al-Quran sendiri itu di Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya berdoa kalau kan gitu diganggu setan itu doanya ada kan gitu. Ada doa yang dianjurkan Al-Quran bunyinya surah Al-Mu'minun ayat 97 ya Bapak Ibu. Surat apa tuh ya 97 surat Al-Mu'minun ayat 97 bunyinya a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Sebenarnya ulama menganjurkan membaca doa ini sebelum kita takbiratul ihram. Sebelum bertakbiratul ihram kita baca doa yang termaktub di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98 ya Bapak Ibu ya, 97-98. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Al-Mu'min itu surat 23 ayat 97-98. Monggo nanti silakan para bunda yang kami muliakan. Nah, doanya kalau termaksa di dalam sholat juga ada doa ada misalnya kalimat gangguan itu, maka jangan memotong ayat yang sedang dibaca, selesaikan dulu, setelah itu hadirkan dalam hati a'udzubika rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Gitu sebagai tameng bagi kita. Dan bukankah sholat itu secara bahasa artinya doa, gitu ya. Secara bahasa sholat itu sendiri artinya doa. Nah, jadi memang doa-doa di dalam sholat dianjurkan dibaca di waktu ruku, di waktu sujud seperti itu. Nah, waktu sujud Nabi melarang kita membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran waktunya waktu berdiri, bukan waktu sujud. Kalau berdiri bacalah Quran yang panjang, kalau sujud berdoa. Berbeda ulama dalam pandangan ini, jika yang dibaca doanya bersumber dari Al-Quran waktu sujud, niatkanlah bukan sedang membaca Al-Quran, tapi niatkannya adalah sedang membaca doa. Terima kasih Pak Dana dan Bapak Ibu muliakan. Terima kasih Bu Nana. Silakan. Jadi menghafalnya bacakan sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Waktu Anas sama Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin itu ya Mas. Iya benar Pak Haji, betul. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Begitu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Sami-sami Pak Haji. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sudah berakhir waktu Sami-sami. kita. Silakan Ustaz dibantu ditutup dengan doa. Baik, makasih Bapak Ibu yang kami muliakan. Mari kita sempurnakan. Ini mohon maaf nih ada gangguan yang kameranya jadi nggak bisa ini. Habis dinyalain juga kagak muncul orangnya ya. Gimana Yang penting ya? suaranya ada. Jadi lebih baik fotonya aja nongol dah daripada kagak ada Yang orangnya. penting suaranya ada kok Ustaz. Saya juga nggak dikeluarin fotonya Pak Ustaz. Yang ngumpat. Yang penting suaranya. Baik. Bapak Ibu muliakan, mari kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini. Dan mohon doa dari semuanya Bapak Ibu muliakan bahwa kami besok Yashfa akan bersama jamaah akan bersama-sama melakukan tadabbur ilmi
on trip ya, atau wisata tadabbur ilmi dari Cirebon, Kuningan, Semarang, Demak, Jepara, dan Karimun Jawa. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan kami, selamatkan dan mendapat ridha Allah, karena sesungguhnya perjalanan ini adalah perjalanan untuk ilmu, perjalanan untuk juga untuk ibadah kepada Allah SWT sampai kembali ke tempat masing-masing. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Wassalatu wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'alta lana sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma hawwin 'alaina fi safarina hadha wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahib fis safar wal khalifatu fil ahli birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bu Nana dan Bapak Ibu muliakan, Rifan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Terima kasih Bapak Pak Ustadz, Ibu Mohon Ani, baik Bu batin, Rifan. selamat beristirahat Amin, dan amin. minggu Terima kasih depan. Bunda. Salam sehat. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz, Ibu Sami-sami Bu, Ana, Bunda Riri. Bapak Dan sehat, hati-hati di jalan Ustaz. Iya, Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa oleh-oleh Pak Ustadz. wabarakatuh. Beres, seolah-olah ilmu nanti.